Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dan beliau berdua adalah para pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda berbincang-bincang dalam satu tema, membentuk kebiasaan baik. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, bagaimana seseorang itu bisa mempunyai suatu kebiasaan tertentu gitu? Kalau kita ingin memperoleh satu kebiasaan, biasanya atau umumnya kebiasaan itu bisa terbentuk melalui beberapa cara. Misalnya ada kebiasaan yang terjadi lewat seseorang itu melakukan trial and error atau coba-coba begitu. Lalu suatu ketika karena dari eksperimen-eksperimen percobaan dia terjadi suatu pembentukan tingkah laku, dalam hal ini kebiasaan tertentu. Dan kemudian kebiasaan juga mulanya bisa terbentuk dari seseorang itu melihat contoh di lingkungannya. Dia melihat ada orang yang dikagumi atau dia idolakan dan dia tiru, sehingga menjadikan dia suatu kebiasaan. Kemudian hal yang lain, suatu hal bisa menjadi kebiasaan kalau misalnya terus-menerus suatu tingkah laku memperoleh dukungan, pujian, dan penghargaan dari orang lain. Misalnya seorang anak yang dia menjadi rajin belajar musik misalnya, karena dia selalu dalam belajar musik mendapat penghargaan dari orang lain, sehingga akhirnya dia menjadikan latihan musik sebagai satu kebiasaan. Dan kemudian juga ada satu hal lagi, yaitu kalau kita melatih terus-menerus suatu tingkah laku tertentu, maka itu akan menjadi satu kebiasaan. Iya. Hal itu disadari oleh yang bersangkutan atau di luar kesadarannya, Pak Eman? Ada yang di dalam kesadaran, di dalam arti dia sengaja melakukan itu dan menjadikan satu kebiasaan. Tetapi ada juga yang tidak sengaja, seperti tadi trial and error tadi. Bisa terjadi pada mulanya itu tidak disengaja. Iya, kalau di dalam rumah tangga itu kadang-kadang ada anak itu yang gaya ngomongnya atau jalannya meniru orang tuanya, biasanya niru ayahnya atau niru ibunya, itu karena yang mana, Pak? Akan ada itu yang polanya seperti itu. Iya, bisa jadi lebih banyak pada ini ya, dia mencontoh tingkah laku orang tuanya. Dalam hal ini rasanya memang umpan balik itu penting sekali, Pak Heman ya. Saya cuma membayangkan kalau memang misalnya tidak ada contoh, seperti yang Pak Heman katakan tadi, nggak ada contoh yang bisa dikagumi ya. Ada mungkin contoh tapi contoh yang salah. Lalu juga tidak ada satu umpan balik tadi ya, bahwa yang dia tiru itu sudah pas atau belum begitu. Pasti proses pembentukan kebiasaan baiknya ini lebih terhambat atau masih akan ada cara lain gitu, Pak Heman, yang akan menyelamatkan keadaan ini? Ya, ada beberapa. Tentu saja kita tidak bisa menggeneralisir begitu saja. Kalau misalnya seseorang itu tidak mempunyai contoh dan sebagainya, ada kalanya pujian dan dukungan ataupun dia pernah mendengar atau melihat sesuatu gitu, dan dia menirunya.
dan menjadikan itu satu kebiasaan. Ya, itu sebabnya ada misalnya orang tua yang kehidupannya kurang baik, atau misalnya dia melihat orang tuanya bertengkar terus-menerus. Nah, sang anak kemudian belajar suatu kebiasaan untuk tidak menggunakan kata-kata yang menyerang orang lain begitu, tetapi menggunakan itu sebagai suatu kebiasaan yang baik untuk menggunakan kata-kata yang baik juga. Tapi kalau memang misalnya tidak pernah ada yang memberitahu gitu ya, kalau bertengkar dengan cara seperti ini sebenarnya tidak baik, lebih baik dengan cara yang lain, tapi yang setiap hari yang dia lihat adalah seperti itu gitu, apakah memang tidak akan mempengaruhi anak tersebut juga? Ya, tentu saja akan mempengaruhi anak tersebut, sehingga kebiasaan baik dalam kondisi seperti ini akan sangat sulit terbentuk. Ya. Ada anak yang kalau marah gitu mainannya dibanting gitu Pak. Kan pernah itu marah jengkel lalu mainannya itu dibanting-banting. Nah, padahal siapa yang dicontoh ya? Kita tidak melihat ada contoh yang membuat anak ini seperti itu. Lalu orang berkata, loh ini memang dari lahir ya keras hatinya itu, seperti orang tuanya. Lalu faktor itu dari lahir itu katanya. Apakah memang seperti itu Pak Eman? Faktor lahir itu ada. Jadi misalnya ada kecenderungan pemarah dan sebagainya. Tetapi waktu dia mengekspresikan itu, misalnya dengan membanting dan sebagainya, kadang-kadang ini yang disebut dengan trial and error. Dia tidak tahu bahwa itu salah dan dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Nah, dalam hal ini yang dikatakan oleh Ibu Esther tadi sangat relevan, yaitu umpan balik. Kalau misalnya dia mendapat umpan balik waktu dia membanting barang dan keinginannya dituruti, nah ini bisa menjadikan dia satu kebiasaan. Dalam hal ini kebiasaan buruk. Tetapi kalau dia tidak dipedulikan dan tidak memperoleh keinginannya pada saat dia marah itu, nah ini kita bisa mulai melatih satu kebiasaan yang baik untuk dia bagaimana mengungkapkan, seorang anak mengungkapkan perasaan marahnya. Iya. Tadi Pak Eman katakan memang ada ya, faktor bawaan atau faktor yang dibawa sejak lahir itu yang mempengaruhi kebiasaan seseorang anak. Nah, seberapa jauh itu Pak Eman? Faktor bawaan ini bisa mendukung atau mempercepat atau memperkuat suatu pembentukan kebiasaan. Atau sebaliknya juga bisa faktor bawaan itu menyebabkan seseorang sulit membentuk suatu kebiasaan tertentu. Saya berikan contoh di sini. Kita yang susah untuk berkonsentrasi terhadap sesuatu, itu biasanya lebih susah untuk melatih diri agar tekun di dalam melakukan sesuatu. Contoh lain misalnya, kalau orang yang lemah fisiknya, sering sakit, kemudian energinya terbatas, akan lebih sulit bertindak dengan cepat, efisien, karena keterbatasan energinya itu. Nah ini dalam hal ini keterbatasan energi, kemudian juga faktor kecerdasan, faktor kurang bisa konsentrasi, ini seringkali membuat seseorang itu dihambat. Atau kalau dia sesuai, misalnya dia orangnya energik, tetapi sekaligus orang yang konsentrasinya baik, maka dia akan didorong atau diperkuat keinginannya untuk melatih diri untuk bekerja cepat, efisien. Seperti itu. Berarti kalau memang itu ada faktor bawaan, kita mengakui memang ada faktor bawaan, itu sebenarnya masih bisa dilatih untuk yang buruk dihilangkan dan yang baik ditumbuhkan. Betul, meskipun ada keterbatasan. Justru kadang-kadang khawatirnya malah
sebenarnya bawaannya baik ya Pak Gunawan, tapi lingkungan justru nggak mendukung untuk pembentukan baik ya. Yang buruk malah terbentuk. Malah yang terbentuk yang buruk, iya. Tapi saya jadi berpikir kalau memang faktor bawaan ini justru yang kadang-kadang membuat orang seperti menjadi sebuah alasan untuk membela diri gitu Pak Heman. Misalnya, loh ya saya memang bawaannya seperti ini, jangan harap saya untuk berubah karena udah melihat unsur ini kan nggak bisa dikutak-katik gitu ya. Ini gimana nih untuk menghadapi orang-orang yang punya pendapat begini Pak Heman? Dalam hal ini kalau kita sedang bicara tentang kebiasaan, kita harus mengakui bahwa faktor belajar atau latihan atau seringnya kita melakukan sesuatu tingkah laku itu lebih banyak berperan. Jadi porsinya lebih besar di dalam pembentukan kebiasaan seseorang. Jadi karena itu saya kurang setuju bahwa dengan alasan saya memang orangnya pemarah dan sebagainya, lalu tidak melatih diri untuk lebih menguasai kemarahannya. Misalnya lagi orang yang memang kurang energi, lalu dia kurang bertanggung jawab di dalam melakukan pekerjaannya. Nah ini saya kurang setuju karena sebetulnya kita bisa dalam tingkat tertentu melatih diri sehingga menjadi lebih baik, bahkan kita bisa mengatasi kadang-kadang faktor bawaan kita. Sebagai contoh, ada orang yang dia sebetulnya ada sedikit cacat gitu di kakinya, tetapi akhirnya dia melatih diri sedemikian rupa menjadi pelari yang hebat. Nah, contoh-contoh itu justru yang kita harus tiru. Jadi tidak terpatok bahwa sudah bawaan ya berarti akan seperti itu seumur hidupnya ya. Iya. Yang orang-orang perlu jadi perhatikan belajarnya itu ya, proses betul. latihannya. Iya, nah itu kan ada banyak sebenarnya hal-hal yang positif yang harus dikembangkan Pak Eman ya. Nah, mungkin Pak Eman bisa sampaikan beberapa hal itu yang apa sebenarnya dalam bidang apa kita harus mengembangkan kebiasaan yang baik itu. Dalam hal pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi misalnya saya berikan contoh di dalam hal pikiran, kita perlu melatih diri supaya kita bisa berpikir sehat dan rasional. Misalnya saja di dalam khotbah Yesus di atas bukit itu ada khotbah tentang kekhawatiran. Nah, di dalam hal ini seringkali kita memperoleh kebiasaan untuk berpikir dengan khawatir akan apa yang kita pakai dan kita makan. Nah, Yesus dalam hal ini memberikan cara berpikir yang lain untuk tidak mengkhawatirkan itu, karena toh misalnya burung di udara pun yang biasa ditangkap dan dijual dengan murah itu dipelihara oleh Allah Bapa di surga. Nah, cara-cara berpikir ini perlu kita biasakan di dalam kita melihat hidup ini. Contoh lain adalah di dalam pikiran kita banyak-banyak bersyukur dan memandang sisi positif hidup ini. Jadi juga hendaknya kita banyak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kemudian juga kita lebih mengutamakan kekekalan daripada yang sementara. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh seperti ini. Orang yang mementingkan yang kekal itu biasanya lebih diberkati oleh Allah. Dan kemudian juga biarlah kita sering berpikir, melatih diri untuk bagaimana membantu orang lain daripada memikirkan secara egois tentang diri sendiri dan menimbun harta bagi diri kita. Hal yang lain misalnya dari segi perasaan, biasakan untuk memiliki berbagai perasaan yang positif, rendah hati, sabar, penuh kasih, damai, dan seterusnya.
dari segi tindakan, dialah kita bertindak dengan melatih diri dengan penguasaan diri. Latih untuk menahan perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, yang tidak membangun, fitnah dan sebagainya, itu jauhkan. Kemudian perbanyak perkataan yang menyejukkan, mendatangkan damai sejahtera, serta mendidik orang lain. Biasakan juga untuk hidup disiplin, untuk bisa diandalkan, misalnya kalau hutang ya cepat melunasi kembali. Kemudian juga belajar atau biasakan untuk hidup jujur dan adil terhadap orang lain. Dan rela mengaku salah dan memperbaiki kesalahan sendiri. Jadikan ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Itu berarti seluruh aspek kepribadian seseorang itu bisa dibentuk untuk mempunyai kebiasaan yang baik. Ya, idealnya begitu. Iya. Iya, tampaknya hal-hal yang sudah kita ketahui ya secara teori, tetapi ya untuk menjadikan kebiasaan baik ini yang rasanya tidak mudah juga gitu dalam prakteknya. Iya, saya pikir memang melatih pikiran itu sulit sekali gitu, Pak. Karena enggak nampak ya. Yang nampak seperti tadi Pak Eman katakan, seperti perbuatan itu kita masih bisa mengekspresikan itu kepada orang lain dan itu bisa membantu kita loh. Iya. Wah, kelihatan gitu kan enggak baik. Lalu kita pelan-pelan berubah. Perasaan juga akan terwujud seperti itu. Tapi kalau pikiran itu orang lain enggak tahu. Betul. Jadi memang di sini yang di dalam pikiran itu memang tidak kelihatan. Tetapi kalau seseorang itu hidupnya terbiasa dengan kehidupan rohani yang baik, dia banyak membaca Alkitab, mengisi dirinya dengan firman Tuhan. Nah, dia bisa dengan sendirinya akan mempunyai pikiran-pikiran yang baik. Ya, itu diajarkan supaya pikiran kita itu sejalan dengan pikiran Kristus. Jadi dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Iya. Ya, tetapi menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, nah ini yang saya rasa apapun usaha kita untuk membentuk suatu kebiasaan baik itu pasti ada tantangannya, Pak Eman. Pasti ada hambatan-hambatannya nih. Betul. Ya, mungkin Pak Eman bisa sampaikan supaya kita bisa lebih waspada terhadap hambatan-hambatan itu. Hambatan pertama adalah dari segi natur kita sebagai orang berdosa. Jadi sejak lahir Daud juga mengatakan bahwa kita dikandung di dalam dosa. Dan ini akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Sekalipun kita sudah lahir baru, tetapi kehidupan lama kita kadang-kadang menarik diri kita. Sehingga adanya konflik seperti ini. Nah, ini perlu disadari. Dan hidup kita hendaknya berdasarkan kepada Roh Kudus. Pada kuasa dari Roh. Jadi kita perlu sekali pertolongan dan minta tolong kepada Roh Kudus. Biar hidup kita tunduk di bawah hukum Roh, kata Alkitab. Kemudian hambatan yang lain dari pembentukan kebiasaan baik adalah ada kalanya kita terlambat untuk belajar kebiasaan baik tertentu sejak kecil. Jadi mungkin sudah remaja atau sudah dewasa bahkan baru sadar saya mempunyai kebiasaan yang tidak efektif. Nah, dalam hal itu ini hambatan yang cukup mempengaruhi diri seseorang yang harus dilawan begitu. Dan karena misalnya pembentukannya bertahun-tahun, kita perlu juga bertahun-tahun untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu. Nah, hambatan yang lain lagi adalah seringkali kita mempunyai cara berpikir yang kurang baik. Maksudnya seringkali mengalahkan diri sendiri sewaktu kita berusaha melatih kebiasaan yang baik. Nah, di dalam hal ini ya keberdosaan kita ada ambil bagian di situ. Nah, saya kira untuk ini kita harus minta pertolongan dari Tuhan sendiri.
soal ini yang terlambat untuk mempelajari kebiasaan baik, rasanya ini juga biasanya menjadi hambatan antara orang tua dengan anak ya. Karena kan kadang-kadang misalnya tidak jarang dialog yang terjadi adalah orang tua yang menegur anak karena kebiasaan buruknya, sementara ketika anak mengatakan, loh papa atau mama juga seperti ini gitu. Kan kadang-kadang jadi sebuah alasan juga ya buat orang tua, wah ya kalau kami sudah tua sudah terlambat untuk memperbaikinya gitu. Sementara kan kalian masih lebih muda. Rasanya berarti kalau dalam penjelasan Pak Heman tadi ini tidak kena ya? Iya, iya. Setua apapun tetap sebenarnya bisa untuk membangun kebiasaan yang baik berarti ya? Betul, sebaiknya orang tua dengan rendah hati mengaku kelemahannya dan bersama-sama dengan anak mengatakan, ya saya punya kelemahan itu, yuk kita sama-sama belajar gitu. Mungkin justru itu sulitnya Pak Iman, Betul. menyadari dan mengakui tentang kebiasaan yang buruk itu tadi untuk menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Kadang-kadang sadar ya? Ya, sadar. Mengakuinya yang susah ya? Ya, mengakuinya yang sulit. dan rela untuk mengubahnya itu. Biasanya orang kalau sudah punya suatu kebiasaan ya malas gitu mengubah. Ya, tapi kalau kita menyadari bahwa kita punya misi khusus di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, pasti kita akan berusaha untuk menampilkan suatu perbuatan yang baik ya. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita itu bercahaya-cahaya di depan orang dan orang melihat perbuatan baik kita. Nah, mungkin dalam hal ini ada saran-saran praktis yang Pak Eman mau sampaikan. Yang pertama, biasakan untuk berdoa dan membaca Alkitab tiap hari dan mohon bantuan Roh Kudus. Yang kedua, usahakan untuk mengarahkan diri selalu kepada hadiah yang akan diberikan oleh Allah untuk setiap orang yang menang di dalam pertandingan. Ini digambarkan oleh Paulus sebagai suatu pertandingan, sehingga Paulus itu melatih diri sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, jangan mudah patah semangat karena kritik dan cemooh ketika kita berbuat baik. Dan yang keempat, ingat bahwa ada kalanya kebiasaan baik itu adalah juga suatu perjuangan seumur hidup. Jadi, teruslah berlatih tanpa putus asa. Artinya ada orang yang walaupun sudah berusaha untuk berbuat baik, tetap tidak bisa meninggalkan gitu Pak? Ada umur hidup ini. Ada kalanya jatuh bangun. Ya. Tetapi juga bisa jadi kebiasaan baik itu selalu akan tarik-menarik dengan sesuatu yang kurang baik dari diri kita sendiri. Meskipun misalnya kebiasaan baik itu yang terus-menerus menang begitu. Tetapi kita perlu waspada gitu. Jangan sampai suatu ketika yang menang adalah yang buruk. Iya, kadang-kadang kemalasan itu juga menjadi penghambat gitu loh Pak Iman ya. Kita tahu bahwa bangun pagi itu baik, olahraga pagi itu baik, tapi kita condongnya lebih enak di tempat tidur aja dulu gitu. Iya, itu masalahnya. Jadi harus ada suatu kedisiplinan yang kuat terhadap dirinya sendiri. Iya. Dan kita mesti seringkali yaitu mendorong diri sendiri. Dorongan kita apa ya? Nanti hadiah yang disediakan Allah untuk kita yang menang. Ya, dan wujud hadiahnya itu mungkin bermacam-macam dan berbagai-bagai untuk tiap-tiap orang berbeda-beda Pak ya. Iya, itu harapan kita, harapan orang percaya. Dan rasanya situasi-situasi tertentu juga bisa menguji ya seberapa jauh kita punya kebiasaan tersebut ya. Maksudnya gini, kadang-kadang mungkin kan kita mengkritik seseorang yang kok dia punya kebiasaan seperti ini, tetapi ketika kita ada dalam situasi yang sama, juga mungkin kita melakukan hal yang sama gitu ya. Misalnya mungkin ketika saya belum menjadi orang tua, saya mengatakan, wah kebiasaan seperti ini dari orang tua adalah kebiasaan yang tidak baik nih terhadap anak. Tetapi mungkin ketika saya menjadi orang tua, bisa jadi saya melakukan hal yang sama juga gitu. Betul. Jadi teruji lagi ya. Iya. Nah, dalam hal ini Pak Eman, pasti ada firman Tuhan
yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kita. Pak Eman mungkin bisa bacakan dari. Baik, saya akan bacakan dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, kata Paulus, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi jelas sekali mungkin di situ Paulus melihat ada suatu tujuan, ada suatu sasaran yang jelas. Ya. Dia akan menampilkan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Ya. Dan itu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Iya, tepat sekali. Iya, saya rasa ini suatu perbincangan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, Pak Eman. Sekali lagi banyak terima kasih juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, di dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentuk kebiasaan baik. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.